Halo kamarada Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas lembah pada situs megalitik tertua Indonesia yang akan menjadi warisan dunia menggantikan Candi Borobudur. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Lembah Bada atau yang dikenal dengan Lembah Napu merupakan situs megalitik yang terletak di Taman Nasional Lorelindo, Poso, Sulawesi Tengah. Dari ratusan megalit batu besar yang menjadi tanda utama keberadaan tradisi megalitik, 30 diantaranya menggambarkan bentuk manusia. Megalit di Lembah Bada ditemukan pertama kali yaitu pada tahun 1908. Meskipun penemuan tersebut sudah berlangsung lebih dari 100 tahun, namun hanya sedikit hal yang diketahui tentang objek itu. Salah satunya tentang kapan patung batu itu dibuat. Beberapa orang berspekulasi bahwa batu-batu tersebut dipahat sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sedangkan lainnya menduga megalit itu dibuat sekitar 1.000 tahun silam. Sementara itu, beberapa orang lainnya menduga bahwa batu tersebut masih berhubungan dengan budaya megalitik di Laos, Kamboja, dan beberapa wilayah di Indonesia pada 2000 tahun yang lalu. Hingga saat ini tidak diketahui siapa yang membuat megalit Lembah Bada. Meskipun terdapat dugaan bahwa batu itu dibuat oleh budaya yang membuat megalit di tempat lain di Asia Tenggara, namun megalit di Lembah Bada tergolong unik. Hal tersebut memunculkan dugaan bahwa peninggalan itu dibuat oleh kebudayaan berbeda. Namun hingga saat ini tidak ada orang yang tahu kebudayaan mana yang membuatnya. Tujuan dibuatnya megalit tersebut juga belum diketahui pasti. Masyarakat lokal percaya bahwa batu itu dulunya digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap leluhur. Tidak hanya itu, para penduduk juga mempunyai kisah tentang asal-usul terbentuknya megalit tersebut. Sebuah cerita mengatakan bahwa terdapat megalit bernama Tokalaya yang dulunya merupakan pemerkosa akhirnya dikutuk menjadi batu. Sementara itu, terdapat cerita tentang megalit lain bernama Tadulako. Masyarakat mengatakan bahwa dulunya Tadulako dikenal sebagai penjaga desa. Akan tetapi, setelah mencuri beras, ia dikutuk menjadi batu. Cerita lain mengaitkan megalit dengan pengorbanan manusia. Beberapa orang juga percaya bahwa batu tersebut dimaksudkan untuk menangkal roh jahat. Sementara yang lain mengklaim bahwa benda tersebut memiliki kekuatan supranatural dan mampu menghilang atau berpindah tempat. Terlepas dari tujuan asli mereka, batu yang digunakan untuk mengukir patung tersebut tak ditemukan di tempat lain di dekat daerah tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa orang-orang pembuat patung tersebut memiliki semacam organisasi sosial yang memungkinkan mereka untuk melakukan proyek semacam ini. Pahatan pada megalit tersebut juga dideskripsikan sangat minimalis. Tokoh tersebut biasanya digambarkan memiliki kepala yang besar dengan tubuh tanpa lekukan serta tanpa kaki. Pada bagian wajah biasanya digambarkan dengan mata bulat dengan garis tunggal yang mempresentasikan alis, pipi, dan juga dagu. Sebagian besar patung tampak berdiri sendiri, namun ada beberapa yang ditempatkan secara berkelompok. Selain dikenal akan patung-patungnya, Lembah Bada juga dikenal akan kalambanya, yakni tangki melingkar yang dipahat dari sebuah batu besar. Kalamba dapat ditemukan di beberapa tempat di Lembah Bada dan memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi. Ada beberapa yang memiliki satu lubang di tengahnya, sementara lainnya memiliki dua lubang. Menurut kepercayaan lokal, kalamba digunakan sebagai bak berendam untuk para petinggi atau raja. Sementara yang lainnya menduga bahwa benda tersebut dulunya digunakan sebagai peti mati atau tangki air. Dan muncul dugaan bahwa benda tersebut digunakan untuk menutupi kalamba sehingga tak mungkin digunakan sebagai bak berendam. Di balik berbagai macam spekulasi, hingga kini belum diketahui secara pasti detail tentang siapa, kapan, dan tujuan dibuatnya megalit tersebut. Hingga saat ini, lebih dari 400 ukiran telah ditemukan di Lembah Bada. Akan tetapi, hanya 30-an ukiran berbentuk manusia.
Puluhan patung purbakala ini kabarnya sudah ada sejak abad ke-14. Batuan megalitik yang paling terkenal adalah Watu Palindo dengan posisi miring. Batu ini berbeda dari Lembah Bada. Dinamakan Palindo yang berarti sang penghibur, ini betul adanya. Watu Palindo ini nampak berwajah ceria dan juga ramah. Palindo ini seakan menyiratkan kesan keramahan khas anak-anak. Tinggi batu ini mencapai sekitar 4 meter dengan ukiran berbentuk tubuh oval, memiliki mata yang bulat dan hidung besar yang memanjang ke bawah. Pahatan mulut yang dalam berbentuk sebuah senyuman melengkapi indahnya batuan megalitik ini. Batuan yang terkenal lainnya adalah Langka Bulawa. Di batu tersebut ada ukiran sosok wanita dan mempunyai arti nama Ratu Bergelang Kaki Emas. Mempunyai ukiran yang hampir sama dengan Watu Palindo, tetapi mempunyai kesan raut muka sebagai sosok wanita. Kedua patung ini berjarak sekitar 5 km jauhnya. Namun di antara kedua bebatuan ini juga terdapat bebatuan lain. Masyarakat lokal percaya bahwa batu itu dulunya digunakan untuk melakukan pemujaan terhadap leluhur. Lembah Bada sendiri terletak di daerah yang relatif datar, yang dikelilingi dengan perbukitan. Sehingga awan yang tertahan di puncak bukit yang mengelilingi lembah menyajikan pemandangan yang cukup dramatis. Sering terlihat salah satu bagian Lembah Bada di saat hujan turun. Sedangkan bagian lainnya matahari menyelinapkan cahayanya dari balik awan. Untuk mencapai Lembah Bada yang berada di Taman Nasional Lorelindu, kita bisa menggunakan perjalanan darat dengan menggunakan kendaraan dari Kota Poso dengan jarak tempuh sekitar 145 km. Demikianlah kisah tentang Lembah Bada, situs megalitik tertua Indonesia yang akan menjadi warisan dunia menggantikan Candi Borobudur. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.